Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Ada istilah-istilah penting di bab ini. Yang pertama itu campuran, kemudian zat tunggal atau unsur dan senyawa, kemudian karakteristik zat, perubahan fisika kimia, dan pemisahan campuran. Yang pertama mengenai cara mengklasifikasi materi. Alam semesta ini terdiri atas planet-planet, contohnya itu bumi. Nah, di bumi terdapat gunung, udara, laut, dan begitu banyak hal lain. Segala sesuatu yang berada di bumi tersusun atas materi, dan yang terdiri atas unsur seperti air, udara, tanah, dan api. Yang pertama yakni klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Contoh zat padat adalah beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan seng. Contoh wujud cair seperti minyak goreng dan bensin. Untuk contoh gas seperti udara, asap, dan uap air. Asap rokok merupakan salah satu gas yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, kalian dilarang merokok. Merokok selain berbahaya bagi si perokok, juga berbahaya bagi orang lain yang berada di sekitar perokok, karena asap rokok akan terisap olehnya. Orang yang merokok disebut perokok aktif, sedangkan orang lain yang berada di sekitar perokok disebut perokok pasif. Contoh wujud zat yang sederhana dan mudah kamu pahami adalah air. Ketika dalam bentuk bongkahan es, maka es tersebut dikatakan dalam wujud padat. Tetapi ketika dipanaskan, es tersebut akan berubah kembali menjadi air. Dan air tersebut dikatakan dalam wujud cair. Ketika kalian mengumpulkan sekelompok benda berdasarkan sifatnya, langkah-langkah yang dapat kalian lakukan adalah yang pertama itu mengamati karakteristik benda tersebut. Yang selanjutnya mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Kemudian memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Selanjutnya memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama itu unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sebongkah emas apabila dibagi terus sampai bagian yang terkecil akan menjadi atom emas. Ada banyak unsur yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Ketika kalian belajar alat musik, tentu saja kalian harus mempelajari simbol-simbol musik atau not baloknya. Nah, simbol-simbol tersebut dapat dibaca dan dipelajari oleh semua orang, sehingga semua orang dapat mempelajarinya dengan mudah. Nah, para ahli kimia juga menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai abad ke-20. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam adalah besi, emas, dan seng, sedangkan contoh unsur non-logam adalah karbon, nitrogen, dan oksigen. Selain itu, masih ada juga unsur yang bersifat semilogam. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Nah, ahli-ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam ataupun unsur buatan. Beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemuannya.
Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kemudian huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya, karbon dilambangkan dengan C dan kalsium dilambangkan dengan Ca. Selanjutnya yakni mengenai senyawa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya kan. Nah, bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Kalian telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Nah, dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, kalian dapat menjelaskan bahwasanya senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen atau H dan oksigen atau O. Bagaimana sih suatu senyawa dapat terbentuk? Nah, senyawa ini terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Selanjutnya yakni mengenai campuran. Campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh, beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam, dan paduan logam. Kalian pasti sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh manis, atau kopi. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, campuran ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen. Nah, campuran homogen ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu larutan gula, larutan garam, dan sirup. Dalam larutan gula, apakah kalian dapat membedakan zat-zat penyusunnya? Tentu saja tidak. Kalian tidak dapat membedakan zat-zat yang menyusun larutan gula tersebut. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Nah, senyawa lain yang dapat digunakan sebagai pelarut adalah senyawa organik yang dikenal juga sebagai pelarut organik. Contohnya, klorofrom dan alkohol. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai larutan asam, basa, dan garam. Nah, pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa contoh campuran homogen adalah larutan. Pada dasarnya,
Larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Larutan seperti cuka, sirup, penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, dan garam dapur merupakan contoh larutan asam. Larutan basa atau garam yang dijumpai setiap hari. Larutan asam dan basa dimanfaatkan secara luas untuk industri pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium. Oleh karena itu, dalam memahami sifat-sifat asam dan basa merupakan hal yang sangat penting untuk memahami berbagai macam jenis larutan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, asam. Tentu kalian telah mengenal larutan asam dalam kehidupan sehari-hari kan? Nah, asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Contohnya itu jeruk, lemon, dan tomat. Pada saat memasak di dapur, tentu kalian mengenal salah satu bahan penambah rasa makanan, yaitu cuka dapur yang mengandung asam asetat. Aki pada kendaraan bermotor mengandung asam sulfat. Asam dalam lambung kita, yaitu asam klorida, berfungsi membantu proses pencernaan bahan makanan. Dan masih banyak contoh senyawa asam lainnya yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Kalian dapat menemukan larutan asam, baik dalam makanan, minuman, ataupun bahan pembersih di rumah. Dari beberapa contoh larutan asam yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kalian mengidentifikasi larutan asam? Nah, berikut ciri atau tanda dari larutan asam. Yang pertama itu rasanya asam atau tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya itu terjadinya hujan asam. Selanjutnya yang kedua yakni basa. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Dalam penggunaan sehari-hari, umumnya basa dicampur dengan zat lain. Nah, sifat-sifat basa ini ada 3. Yang pertama itu mempunyai rasa agak pahit. Yang kedua, terasa licin di kulit. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan garam dan air. Contohnya, penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk pengobatan bagi penderita sakit mah, di mana sakit mah atau kondisi kadar asam lambung yang tinggi, maka obat mah adalah senyawa yang bersifat basa atau kandungannya magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Nah, contoh lainnya adalah pengobatan akibat sengatan serangga, perlindungan terhadap kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian. Selanjutnya yakni mengenai indikator. Nah, larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Suatu indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Yang pertama, indikator alami. Nah, berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu. Ekstrak kunyit akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam dan dalam larutan basa akan memberikan warna jingga.
Suku bis atau kol merah mengandung suatu zat indikator, yaitu antosianin. Nah, zat ini berwarna merah pada asam dan berwarna hijau pada basa lemah dan berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam. Jika diteteskan dalam larutan basah akan dihasilkan warna hijau. Yang kedua yakni indikator buatan. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam, warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basah. Selanjutnya yakni mengenai garam. Nah, jenis senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur atau nama senyawa kimianya natrium klorida atau NaCl. Nah, garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Selanjutnya yakni mengenai campuran heterogen. Apakah kalian dapat membedakan campuran pasir dalam air? Nah, berbeda dengan larutan gula. Pada campuran pasir dan air, tentu kalian dapat membedakan antara pasir dan air. Nah, campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat tercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunya. Nah, kalian bisa lihat perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Nah, demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.